Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah man istama'a ziyadah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih dikerahkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumul mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi kita besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita bertaklim, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Kita khususnya membacakan kitab Syekh Ibnu Rajab al-Hambali wa ayat sahabat Muhammad Muhammad sama baca lihat akhirah siril Fatihah. Halaman 244 bait keduanya dibantu asar sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana barakatuhu bi fitarin amin bi sadri wa yazri amri wa hada min lisani yaqulu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahsin al-qadra wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ashabihi wa zurriyyatihi wa ashar sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadis ila anna fil istiqlali bi imtisali amrihi wa jitnabi nahihi subulan anil masail. Ya, ada masih di dalam hadis ke-9 ya, di mana apa yang diperintahin jalanin, apa yang dilarang jauhin. Nabi SAW mengisyaratkan di dalam hadis ini ila anna fil imtisali bi anna ila anna fil istighali bil imtisali amrihi, sesungguhnya dalam menyibukkan diri mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabi nahihi, dan menjauhi larangannya, subulan anil masail, ini sudah bisa jadi disibukkan kita atas bertanya. Maksudnya apa yang udah datang dari Rasul jalanin, apa yang dilarang Rasul jauhin. Hal itu aja sudah menyibukkan kita daripada bertanya. Ya, ngerjainnya aja udah ngabisin waktu. Jadi nggak sempet kita yang bertanya-tanya, harus gitu. Ya. Karena sebenarnya udah tahu apa ngerjain, nggak gibah, nggak sombong, nggak banget, dia capek. Nggak ada perlu pertanyaan, ngerjain itu aja. Ya, kita belum selesai. Jadi apa yang kita tanyain lagi, yang udah kita tahu aja belum kita jalanin dengan benar, itu. Ini jadi banyak kita bertanya sesuatu yang hitungannya kerjaan yang ini belum selesai, belum kita kerjain dengan benar, kita udah nanya. Makanya orang yang lagi sibuk ngerjain sesuatu gak mungkin sempetin nanya gitu. Ya. Faqala idza nuhitukum an syai'in, jikalau aku melarang kalian atas sesuatu, fajtanibuh, maka jauhilah. Ya, kan jauhin maksiat kita udah tahu. Kita aja belum bisa menyibukkan diri sama jauhin maksiat, lalu apa yang mau ditanya lagi sebenarnya? Jadi orang yang menyibukkan dengan menjauhkan maksiat aja, dia nggak cukup waktunya, apalagi harus bertanya-tanya sesuatu. Kalau benar-benar fokus untuk menjauhi larangannya. Wa idza amartukum bi amrin, jikalau aku memerintahkan kepada kalian dalam suatu perkara, fa'tu binhu mastata'tum, maka jalanin sesanggup kalian. Falladhi yata'ayyanu 'alal muslimi al-i'tinahu bihi wal i'tinamu an yabhatha amma ja'a an Rasulillah anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Falladhi, dan yang mana yata'ayyanu, yang mesti menjadi jelas, atau maksudnya yang harus dilakukan oleh orang muslim, ya, yang harus dilakukan oleh kita adalah al-i'tina'u bih, memperhatikan khusus, memperhatikan sepenuhnya dalam urusan apa yang diperintahin dan apa yang dilarang. Wal ihtimamu, dan juga bersungguh-sungguh an yabhatha,
dalam membahas, mengkaji amma ja'a anillah, apa-apa yang datang dari Allah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, summa yastahidu fi fahmi dzalik. Nah, ini prosesnya nih. Ya, prosesnya bertanya mungkin di sini jatuhnya. Jadi pertama kita harus mempelajari, mengkaji semua ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, belajar berarti. Jadi jangan banyak nanya, belajar aja. Emang saatnya menanya itu di belajar. Ya, karena banyak orang-orang yang nanya tapi emang nggak pernah belajar. Ya wajar belajar pertanyaan dan nggak pernah belajar. Yang belajar nggak perlu nanya, udah nanya di waktu belajar. Ya, makanya ini harusnya ya akhirnya jadi ilmu agama itu didapat secara spontan doang bagi orang-orang yang selama ini hidupnya tidak pernah belajar agama, tahu-tahu pengen deket agama, akhirnya sih nanya dong sama kiai itu. Ya, kalau yang udah ngaji kan nggak nanya, karena emang udah dulu pernah nanya, jadi ngaji sampai 10 tahun. Nah ini yang bisa jadi dikatakan mengkaji dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, bisa jadi 10 tahun belajar dulu maksudnya. Ya, summa yastahidu fi fahmi dzalik, lalu bersungguh-sungguh untuk memahaminya. Ya, pahamin apa yang dipelajarin sungguh-sungguh, karena kadang-kadang nggak paham. Ya, maksudnya apa? Ini ya, tidak sungguh-sungguhnya untuk memahami, faktornya nggak serius. Kalau serius pasti berusaha untuk paham apa yang dipelajari. Ya, makanya bukannya nggak nempel, ya karena semennya kurang gitu. Ya udah disairkan kan. Kalau lagi mau plester tembok, rontok lagi apa? Kebanyakan pasir gitu. Ya, jadi ngaji emang sampai 10 tahun. Terus kalau ditanya kayak apa? Ya kayak itu kan, apa namanya, kue putu yang kemarin hilang, yang baru ada di sini yang sekarang. Nah kalau yang 3 tahun lagi udah lupa gitu. Ini pahamnya nggak dapet, paham guru gitu ya, gurunya yang paham. Kenapa? Ya stahidunya bersungguh-sungguh. Kalau orang sungguh-sungguh pasti dia akan paham. Makanya yang pertama yabhasa, mengkaji itu belajar. Ya, lalu sungguh-sungguh memahaminya. Nah kalau udah mengkaji terus sungguh-sungguh memahaminya, biasanya nggak ada mungkin pertanyaan lagi. Kenapa? Udah membahas, mengkaji, sungguh-sungguh memahaminya, tetapi tetap ada pertanyaan. Berarti ini mengkajinya kemana arahnya gitu. Ya, nggak paham, gagal paham jadinya. Kalau jadi banyak pertanyaan setelah belajar banyak. Wal wuqufu ya ala ma'anihi, dan juga wukuf itu maksudnya berdiam atau mendalami makna-maknanya. Ya, jadi maksudnya di sini berarti intinya segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya dalamin. Ya, enaknya apa? Enaknya jadi ulama. Kenapa? Dia kan yang ditanya, berarti kan dia nggak nanya lagi. Kenapa dia nggak nanya? Karena udah penuh. Karena dia benar-benar jalanin ini semua, mengkaji bertahun-tahun sampai 10 tahun, 20 tahun, memahaminya, terus mendalami makna-makna dari apa yang dipelajari. Akhirnya justru dia jadi tempat ditanya, ya kan? Gimana caranya kita begitu? Jadi nggak perlu nanya. Kenapa? Ya emang udah paham semua. Gitu. Ya. Tsumma yastaghithu bitasdiqi, lalu habis itu menyibukkan diri untuk membenarkan itu semua apa yang dipelajarin. Ya, membenarkan, menerima dengan keyakinan apa yang sudah dipelajari. In kana minal umuril ilmiyah, jikalau itu ilmu-ilmu, perkara-perkara ilmu, ya pelajari sampai kita mendalami dan akhirnya yakin sama itu ilmu itu. Ya, wa in kana minal umuril ilmi amaliyah, jikalau apa yang kita pelajari itu semua adalah ilmu tentang perkara-perkara yang harus dikerjain, bukan ilmu. Kalau ilmu mendalami, membenarkan sampai yakin sama ilmu itu.
Nah, kalau kerjaan mendalami, memahami sampai sibuk dengan jalaninnya, udah begitu doang. Ya. Bazlu wus'ahu fil ijtihadi fi fi'li ma yastati'u. Maka dia harus setelah mendalami, mengkaji semua ilmu yang dipelajari, yang ilmunya berupa kerjaan, maka habis itu kerjain dengan bazlu wus'ahu, mencurahkan semua kemampuannya untuk menjalankan apa yang dipelajari itu, bijtihadi fi fi'li ma yastati'u, dengan sungguh-sungguh mengerjakannya, di dalam mengerjakannya dari apa-apa yang dia mampu dari perkara yang sudah dipelajari gitu. Jadi intinya belajar terus praktek. Iya, itu doang. Ya, kita belajar banyak udah. Antara kalau yang berupa ilmu, antara paham apa nggak paham, nah itu dalam apa nggak dalam. Antara kalau yang masalahnya berupa amalan kerjaan, ya antara jalan sama kurang jalan apa nggak jalan gitu. Kalau mengkajinya udah cukup lama nih, ya hampir lebih dari 10 tahun udah mengkajinya. Ya, mengkajinya kan bareng-bareng, tapi ijtihad yajtahidu fi fahminya itu masing-masing tuh. Sungguh-sungguh untuk memahaminya itu masing-masing kan. Mengkajinya bareng nih, sama aneh dari tahun 2006 mengkaji sampai sekarang. Tapi dikatakan beliau mengatakan summa yastahidu fi fahmi, lalu setelah itu sungguh-sungguh untuk memahaminya, itu urusan masing-masing lah. Ya, apalagi waqufu ala ma'ani, dan mendalami apa-apa makna yang apa dipelajarin semua. Dan itu padahal sering juga kita bikin diskusi setiap habis ngaji ngobrol. Nah itu ada sebenarnya bab mendalaminya, memahaminya. Ya, lalu sibuk dengan membenarkan, meyakini apa yang udah dipelajarin. Gitu. Ya, ilmu yang dipelajarin dua emang, teori praktek. Nah ini kalau udah teori dan praktek itu lengkap, ya prakteknya kan yang belum nih sebenarnya. Ya belum jalan dengan baik. Mastata'tum sih, sesanggup kalian. Wajatina bima yunha anhu, dan juga apa-apa yang dilarang. Wa takunu himmatuhu masrufatan bil kuliah ila dzalik. Dan jadilah perhatiannya seseorang ini ya masrufah, tercurah bil kuliah secara penuh ila dzalik gitu. Dalam urusan apa yang semua dipelajarin, perhatiannya dicurahkan untuk menjalani dengan baik. Ya, la ila ghairi, tidak kepada hal yang lain. Wa kahadza kana hal ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in lahum bi ihsan. Beginilah kondisi para sahabat dan para tabi'in, yang mana mereka orang-orang yang baik. Ya, di mana mereka thalabi fi thalabi ilmi nafi. Mereka mendalami ilmu yang manfaat, langsung jalanin dari kitab, dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mereka pelajari kitab Allah, pelajari Sunnah Rasul, memahami, meyakini, jalanin. Begitu. Ya. Jadi kalau dibilang pertanyaan ada di mana? Ya, bisa masih boleh dan ya. Nah, tadi itu pasti an ya bahasa dalam mengkaji. Nah itu boleh ada pertanyaan itu. Terus ya setelah hidup dipahami, ya sungguh-sungguh dalam memahami. Di situ pun masih dalam konteks kita ya muzakarah, ngobrol, pertanyaan. Ya, ya juga wuqufi ala ma'ani, untuk memahami makna-maknanya itu masih bisa dibahas. Ya, lalu menyibukkan diri untuk membenarkan semua ilmu yang kita pelajarin. Nah itu juga masih sering kita bahas sampai 18 tahunan lah. Ya, karena kita ngaji bukan di jalan doang, di luarnya juga ngobrol. Itu semua udah. Nah, tapi selanjutnya bazlu wus'ahu, sungguh-sungguh menyurahkan semua kemampuan untuk menjalankan. Nah ini masing-masing. Ya. Jadi sebenarnya udah nggak perlu ada pertanyaan, tinggal jalanin. Ya, buat kita yang ngaji sebenarnya cukup panjang udah. Bab-bab pertanyaan segala macam, membuka keyakinan itu sering banget kita diskusiin sampai 18 tahun kalau yang dari 2006. Tinggal yang terakhirnya yang
nggak bisa didiskusi ini itu. Bazul was'u fil ijtihad fi fi'li ma yasar, mencurahkan segala kemampuan untuk jalani. Nah itu masing-masing kan ya, mas Toto tuh. Nah, begitulah kondisi para sahabat. Sahabat awal-awal Islam mereka ngaji terus sama Rasul, mereka banyak bertanya, mereka sering diskusi bagaimana terus sampai mereka mendapat keyakinan tentang agama ini, mereka jalanin. Udah nggak pakai nanya lagi, tanyanya lagi ngaji. Paling kita ngaji terus ya, jadi nanya terus ya. Ini sampai kapan ngaji? Tapi banyak sebenarnya yang udah nggak perlu ditanya, tinggal dijalanin. Dari Sirajul Talimin itu 7 tangga, sebenarnya sebagian besar sudah tidak perlu ditanya. Ya, kalau sampai ditanya berarti gagal paham. Ya, yajtahidu fi fahmi dzalik, sungguh-sungguh dalam memahaminya. Nah, kalau kita belajar Sirajul Talimin selama 7 tahun dan itu sudah selesai, tapi setelah itu ada pertanyaan, berarti ada yang dia nggak paham selama 7 tahun itu. Yajtahidunya kurang, karena sebenarnya tinggal jalanin. Kan dulu cerita awalnya apa itu kitab 7 tangga cara untuk ibadah. Ya, udah selesai caranya, berarti tinggal ibadahnya, prakteknya. Ya, begitu. Lalu fa'amma in kana himmatu sami au mansur patan, himmatu sami ya. Dan adapun jikalau inkana adalah perhatiannya himmatu sami, perhatian orang yang mendengar itu masrufatan dicurahkan inda sima'il amri, di dalam mencurahkan sepenuhnya untuk mendengarkan perkara, ngaji nguping maksudnya begitu kali ya. Ya, wanahi ya, ngaji nguping tentang ilmu perintah dan larangan, ila fardin umurin qad taqa'u ya, atau kepada masalah yang masih fardi umurin, perkara-perkara ya, disasumsi di sini dengan fardi umurin qad taqa'ah wa qad la taqa'ah, kepada sesuatu perkara yang mungkin terjadi atau mungkin nggak terjadi. Nah, ini maksudnya seandainya kita menyibukkan diri mempelajari ataupun mendalami suatu ilmu yang perkaranya belum tentu terjadi. Ya, ini fa inna hadza ma yadkhulu fin nahi. Ini hal yang masuk dalam hal dilarang. Ya, jangan mempelajari sesuatu yang nggak pasti. Bisa jadi, bisa enggak gitu. Ya, ini berarti ya belajar ilmu prediksi ya. Gitu. Ilmu pasti-pasti aja ya. Ya, Sirajul Talimin itu kan ilmu pasti, udah kan tahu kita. Jadi ilmu-ilmu yang masih banyak perdebatan, banyak kemungkinan terjadi, mungkin enggak. Ya. Itu nggak usah dipikirin ya terlalu dalam. Itu cuma buat ilmu tambahan kalau yang pengen. Ya. Kalau udah ngerasa banyak ilmunya yang ke situ masih penting. Kalau belum banyak jangan ke situ-situ. Misalnya sebenarnya Dajjal itu bakal gimana bentuknya? Ya, Imam Mahdi itu seperti apa? Dan Imam Mahdi akan akhir tahun berapa? Akhir itu kan prediksi. Ngapain kita pusingin, emang nggak bakalan kita ketemu juga. Itu nanti kiamat tuh kayak gimana keadaannya kan. Nah, kalau itu buat cerita-cerita iseng, wah. Cuma kalau menjadi fokus mendalami itu mau ngapain, kita juga nggak bakal ada di zaman itu. Ya. Kalau Nabi bilang saya hati ala umat di zaman satu saat akan datang di umatku, itu cuma kabar doang, nggak didalamin lagi. Nggak sahabat tanya, dah Rasul ntar begini, nggak didalamin ilmu itu, cuma berita doang. Ya kalau kita ngomongin tentang Dajjal begini bakal begini, dia hadir bakal, itu kabar aja, nggak perlu didalamin. Ya. Karena apa? Itu mungkin terjadi, mungkin enggak. Karena kan riwayatnya macam-macam. Gitu. Ya. Itu yang penting adalah bagaimana kita menanti husnul khotimah. Ya. Kalau kita mendalami ilmu tanda-tanda kiamat, oh kayak gini lah ya. Dalamin banget tanda-tanda kiamat begini bakal. Ya, kita
nggak usah mikirin kiamat, kita mikirin kiamat kita pribadi aja. Apaan? Sakratul maut itu kiamat kita. Nah itu ilmu pasti terjadi. Ya mendingan mikirin kiamat kita pribadi, dalamin itu ilmunya, curahkan kemampuan kita untuk mendalami ilmu bagaimana menghadapi sakratul maut. Kalau masalah kiamat bakal kayak gimana, tanda kiamat apa aja, tanda ngapain di dalamin gitu ya. Kalau kita nggak ketemu juga kayaknya ya itu. Kalau apa namanya orang mendalami itu, dan itu mayadkhulu fi nahyi, itu dilarang. Wa yusad wa yusab wa yus apa nih wa sabato asbato yus wa yusab itu wa yusab itu anil jadi, dan dia apa nama menjadi lemah ya anil jadi dalam sungguh-sungguh bi mutabiatil amr, gitu, dalam mengikuti apa yang diperintahin ya. Maksudnya ini banyak terjadi, kita juga harus kita renungin. Banyak ilmu-ilmu yang didalami bahkan dipelajari sedetail-detailnya, padahal ya dia tidak menjalani juga. Buat apa? Ya. Makanya dengan mendalami itu, bahkan yang harusnya dijalanin jadi nggak dijalanin karena sibuk mempelajari itu semua, memahami itu semua. Maksudnya kayak tadi contohnya, karena mendalami banget ilmu tentang kiamat, akhirnya dia nggak mikirin mempersiapkan kematian, ilmu kematian, bagaimana menghadapi Israel kematian, karena mikirnya kejauhan, yang didalamin malah hal-hal yang jauh dari ranah ya. Ini jadi masalahnya jadi nggak simpel hidup. Banyak sekarang udah kita tuh lihat orang jadi arahnya nggak jelas kemana memahami agama ya, karena memang jauh daripada hakikatnya itu. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan iblis yang sudah membuat manusia sudah tidak fokus kepada hal yang harusnya difokusin ya. Karena sekarang banyak manusia yang sudah digoda iblis dan berhasil iblis menggodanya dengan mereka banyak berdebat, banyak membahas, mendalami hukum-hukum agama, terutama urusan agama ya, yang tidak esensi gitu, yang bukan sesuatu yang penting buat hidupnya ya. Ya karena sebenarnya kita nyelamatin diri kita aja belum tentu bisa. Kenapa nggak bahas masalah-masalah yang terlalu jauh, yang enggak ya. Sebenarnya banyak kalau kasus-kasus seperti ya perdebatan yang masalah itu tuh ada tuh yang Habib apa namanya Muhyiddin, yang ada tuh ini arahnya kan bingung mau kemana, kan urusan ketemu Israel masing-masing ya. Mendingan memikir kayak udah selamat aja gitu. Ini kadang-kadang banyak orang-orang yang merasa dirinya sebagai pemimpin, merasa sudah selamat, jadi dia baru tanggung jawab menyelamatkan orang, padahal dirinya aja belum tentu selamat begitu ya. Masalahnya gini, banyak orang-orang yang tidak sadar diri, makanya kita juga harus memahami diri kita. Kita belum tentu selamat dari sombong, hasud, bangga diri, tetapi kita selalu mikirin orang bagaimana ya biar masuk surga, orang bagaimana ya biar dia bisa jadi orang benar. Itu sudah mikir ke sana, padahal apa kita udah selamat dari penyakit-penyakit itu. Ini yang kadang-kadang kita kurang-kurang ya. Seperti tadi yang bagi iblis memang begitu ya. Iblis dengan diberikan kemuliaan nama Allah, diberikan kelebihan, kepintaran ya, kehebatan, akhirnya dia lupa dia hamba Allah ya. Itu kadang-kadang kita diberi kelebihan ilmu, diberi kelebihan kemampuan, diberi kelebihan materi, akhirnya kita meremehkan orang lain, padahal belum tentu kita mulia di sisi Allah. Nah ini yang terjadi, banyak-banyak orang-orang yang mengaku ulama, mereka selalu pusing kayaknya mikirin umat, padahal dia aja belum tentu selamat ya. Jadi bahasanya seperti itu biasanya, gajah di pelupuk
mata nggak kelihatan, sebut jauh banget dilihat. Begitu. Ya. Jangan pernah diceritaan bahwa orang-orang yang ada yang tenggelam depan mukanya didiem aja, itu wali. Ada orangnya ente jadi ulama, orang mau mati bukan ditolongin. Saya aja nolong dari azab Allah, saya tidak mampu. Saya tidak mampu mengurus manusia lain. Saya aja berat. Itu wali sampai segitunya. Ya, saking takutnya sama dirinya kepada Allah sampai nggak berani ngurusin orang. Ya. Ya itu makanya yang begitu, tapi Nabi ngeluar tuh hadisnya balighuni walau ayah. Ya sampein walaupun saya gitu. Jangan buat pikirin diri sendiri. Ya memang, tetapi ada akhirnya dengan balighuni walau ayah, ada berlebihan sampai lupain dirinya. Gitu. Jadi banyak kisah di mana ulama-ulama ataupun orang-orang yang merasa pantas menjadi penasehat orang lain itu jadi lilin. Ya. Orang terang dia kan makin habis, lilin begitu. Ya. Lilin itu makin lama makin habis. Nah, orang terang itu banyak orang-orang yang menjadi dai Allah, dia ingin menyelamatkan orang tapi dia nggak sadar dirinya bakal masuk neraka. Gitu. Kalau kita mau milih, mendingan mana? Mendingan gue nyelamatin diri gue dulu. Gitu. Makanya sering saya bilang di lapangan, ada orang kalau dia jadi makmum dia masuk surga, kalau dia jadi imam di neraka. Dipilih jadi imam kan tolol begitu. Ya, ente kalau jadi makmum surga, kalau imam neraka. Udah jadi makmum aja, maksain pengen jadi imam, pengen masuk neraka gitu. Ada juga begitu orang nggak jadi murid masuk surga, dia pengen jadi ustaz, jadi neraka. Itu semua itu sebenarnya sudah ada garisnya masing-masing, tahu diri. Gitu. Posisi saya di sini. Masalahnya apa? Ini dunia begitu indah. Nah, dunia tipuannya begitu menyenangkan, penghormatan, kemuliaan, nama besar, materi dunia itu yang membuat manusia lupa bahwa kalau lo di situ neraka, mendingan lo di sini. Tapi kan susah, nggak dihormatin orang tuh. Dunia yang dipikirin. Padahal yang penting kan endingnya. Lo mau surga mau neraka. Cuma gara-gara kesenangan dunia, yaitu penghormatan materi segala macam, tapi rela masuk neraka gitu. Akhirnya milih untuk di posisi atas. Padahal Allah bilang, ente posisi bawah aja surga. Tapi dunia tidak mendukung apa? Susah, nggak dihormatin, nggak dikenal. Ya, saya pengen di atas ya Allah, tapi neraka nggak apa-apa dah. Begitu bahasanya. Ya, lupa sama akhirat. Ya soalnya kayak bingung, banyak orang-orang pengen jadi striker, susah jadi pelatih. Ya siapa mau jadi back, siapa mau jadi kiper, kan puyeng gitu. Semuanya mau jadi striker. Gunung mau usah main bola dah kalau gitu caranya gitu. Ya semuanya pengen jadi ustad, kan puyeng gitu jadinya. Ya. Jadi akhirnya ustad beneran ustad gak beneran gak ketahuan, nyampur udah. Gitu. Kan bingung ngaturnya. Ente mendingan di sini, enggak, saya mau di depan baru. Pelatih mana yang bisa kalau semuanya pemain ngambek? Enggak, saya mau striker. Kata lagi, ini gimana bikin strateginya? Ya. 0-0-0-11 gitu. Ya kan, semuanya depan. Strategi apa begitu? Ya, enggak ada yang mau jadi kiper. Apa jadi kiper? Enggak kiper, enggak dikenal gitu. Yang dikenal tuh striker habis golin, dihormatin, dimuliain, disebut namanya. Kiper kan kejebol malah, enggak dianggap. Ya, kadang-kadang kiper punya jasa luar biasa, nepis nggak gol, tapi ntar kalau menang juara yang dihormatin yang golin kan gitu. Padahal gol kan yang bikin nggak gol kan gitu. Ini makanya banyak banget yang nggak mau jadi kiper. Gitu. Kiper siapa ya? Saibul Makom. Biasanya nggak dikenal. Ya, dan biasanya nih orang-orang yang kayak back, kiper, nih kiper tuh Saibul Makom. Padahal paling penting gitu. Nah back siapa? Guru-guru Quran tuh back, emang kurang dikenal. Ya, guru-guru Quran tuh back, kan? Makanya dai Allah striker tunggal. Itu dai Allah. Ya, ini makanya banyak kan maunya di situ, namanya gue nomor 9, gue nomor 10, maunya itu, nomor segitu, nomor 1 ogahnya, nggak dikenal gitu. Ya, ini kita harus sadar diri posisi kita. Maksudnya takdir Allah di mana? Ya, bahwa banyak hal-hal yang tidak perlu kita pelajari, bahkan tidak perlu kita punya. Ya, jangan pakai di dalamin. Yang kita tidak perlu
misalnya ilmu pelet itu nggak perlu, ya gitu. Kalau ilmu pelet buat diri sendiri ada mau, ya biar lu suka sama orang lain ada ilmunya. Itu yang banyak orang belajar ilmu kayak misalnya sekarang kalau orang belajar ilmu apa namanya, ilmu kesaktian gitu, buat apaan? Yang sakti sekarang yang punya duit. Gitu. Ya, itu ya banyak jawara-jawara tuh yang akhirnya jadi tukang parkir. Kenapa? Itu takut jawara pada jago berontong ya. Pas dia udah sekarang ada ya Pak, Bapak gitu, kasih duit ya Pak, silakan gitu. Udah. Itu padahal orang kayanya lemes badannya, digambar juga mati gitu. Cuma kenapa? Zaman ini yang buat duit bukan tenaga. Terus orang masih mendalami ilmu kayak gitu, mau ngapain zaman ini? Ya, nggak memban. Ya, yang sakti itu, yang sakti orang bukannya bisa terbang atau nggak depan ditembak sekarang. Yang sakti nggak bisa ketangkep sama KPK, tuh sakti. Itu orang sakti sekarang begitu. Ya, dulu pernah ada orang sakti banget itu. Jadi ketua PSSI tapi di dalam penjara, itu sakti, bayangin. Masih jadi ketua PSSI. Sampai FIFA aja bingung, ini Indonesia gimana urusannya, ketuanya sudah masuk penjara masih tetap jadi ketua kan gitu. Dia tetap memimpin. Jadi orang-orang dulu pernah, soalnya Anda sama Jokes tuh ada urusan di PSSI, terus datang untuk minta persetujuan dari ketua PSSI. Itu kemana kita datang? Kita disuruh ke penjara untuk minta tanda tangan dia. Banyak masih aktif loh. Hebat, ini sakti nih orang gitu. Hebat ya. Kasus ini dia kan korupsi penggundulan gunung tuh, pohon apa namanya, nggak bisa disebut ya. Ya itu ya, korupsi pohonan. Jadi penjara tapi masih mimpin PSSI, sakti. Nah, kan kita bingung, kalau maksudnya kan bisa diberhentikan sementara lah gitu ya, biar kita ke Senayan aja, jangan sampai Senayan kata enggak, kalau itu Geraha Khusus bilangnya karena harus ke sana gitu, harus ketemu dulu sama bapak gitu. Gimana nih? Ya di penjara. Hebat juga tanda tangan dia. Masih ketua gitu, hebat juga ya. Tuh sakti, ya. Yang ilmu dengan sakti, kayak Jogo Bodo aja mati kan gitu. Ya. Obat, kenapa dia tobat? Mungkin karena udah nggak laku duitnya. Mendingan jadi orang kaya sekarang. Itu dunia tuh, ya. Dunia sesuatu yang kita nggak butuh, yang kita butuh apaan sih? Banyak, ilmu agama aja masih banyak buat kita kurang, ya. Padahal ada ayat yang memang, tapi memang susah ya. Kita memang kurang apa namanya, kurang training kalau bahasa Arabnya riadah, ya, kurang latihan sungguh-sungguh dalam agama. Kenapa? Padahal ayatnya sudah cukup jelas, cuma memang terasa ayat itu nggak masuk ke dalam diri kita. Ya, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita cuma mikir, betul ayat, mana buktinya gitu. Tapi emang awalnya itu sih berarti wa may yattaqillah. Nah, ini takwa ini kayak gimana sih? Berarti kita belum maksimal tuh takwa. Soalnya kok ayat itu lanjutannya nggak terjadi sama hidup kita. Ya. Berarti kita belum sampai ke takwa yang dimaksud Allah. Siapa yang takwa? Amman yattaqillah yaj'al lahu, Allah akan bukakan selalu jalan keluar hidupnya. Nah lo, kita kayaknya mentok sini. Berarti kita nggak masuk dari takwa. Wa yazukhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia nggak duga-duga. Gitu. Ini kayaknya nggak ada dalam kehidupan kita tuh. Berarti definisi takwa yang dimaksud Allah itu belum sampai gitu. Ya. Kalau sampai, pasti lanjutan ayat itu terjadi sama hidup kita. Dibukain jalan hidup kita, dikasih rezeki dari hal yang kita nggak duga, ada aja. Itu aja kayaknya nggak belum ngerasain ya. Berarti kita harus renungin lagi, kita belum sungguh-sungguh latihan kita dalam menciptakan ketakwaan kepada Allah. Ya. Akhirnya itu kan bahasanya tadi, kenapa? Nggak perlu nanya kan? Ya. Kita kadang nanya, ini kalau kita ngerjain ini gimana ya? Gimana? Biar rezeki lancar gimana Pak Ustaz? Pak Ustaz, biar hidup saya lebih enak. Penuh pertanyaan. Padahal kalau baca ayat itu, jalanin, nggak pakai nanya. Itu. Amman yattaqillah. Udah, dalamin takwanya aja udah.
karena masalah rezeki, masalah hidup itu jawabannya saat kita takwa semuanya keluar. Nah ini kok ayat belum terjadi gitu dalam hidup kita, berarti takwanya ini. Makanya sibuk kita mikirin hal-hal yang gak penting, padahal ada hal yang penting buat hidup kita, kita gak sibukin apa? Menjadi takwa. Padahal kebutuhan kita adalah taulah ya, rezeki, jalan hidup yang keluar dari jalan hidupnya, ada jalan hidup yang enak, berkah, ada aja rezeki datang, itu yang kita pengen ya. Kata Allah, ya itu kan sudah saya kasih tahu takwa. Nah itu yang kita gak mikirin. Jadi kita ngeluhin masalah itunya aja, rezekinya, jalan hidup. Kata Allah, nggak usah pikir tanya. Yang sudah saya tulis, yang sudah Allah sampaikan di Quran itu nggak perlu pikir tanya, tinggal dijalanin. Kalau mau nanya juga, gimana sih cara takwa? Mendingan ke situ aja. Ya. La nas'aluka rizqa wal akibatu bittaqwa. Ya, tuh ada. Jangan mempertanyakan tentang rezeki. Rezeki hanya untuk orang yang bertakwa. Takwa lagi. Berarti kita harus banyak riadah, latihan untuk menciptakan, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan begitu sebenarnya nggak perlu banyak belajar banget ya, nggak perlu ada pertanyaan juga sebenarnya. Ya, kalau mau belajar juga belajar takwa aja tadi. Makanya udah banyak tuh belajar bab takwa ya. Dari tahun ke tahun, dari 2012 juga kalau dari 2012 saja ilmunya tentang bahasan takwa kayaknya udah cukup luas kan? Masalah tinggal ya penerapan gitu. Nah ini dikatakan tadi jangan mempelajari atau mendalami sesuatu yang tidak mungkin belum tentu terjadinya, atau lain salah fokus lah. Kita harus ngerjain ini, kita fokus menjalanin yang mana harusnya, tapi fokus belajarnya yang mana, ini harus tahu ya. Fa inna hadza, itu semua adalah masuk ke dalam ini semua hal-hal yang dilarang ya, dan juga jadi nggak fokus, juga jadi lemah dalam sungguh-sungguh menjalani sesuatu yang ya mengikuti perintah tadi. Maksudnya jadi lemah kesungguh-sungguhan kita dalam urusan menjalani takwanya, gara-gara kita mikir-mikirin yang lain ya. Wa qad sa'ala rajulun ibnu Umar an istilamil hajar. Dikisahkan di sini ada seseorang yang pernah bertanya kepada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ya, tentang masalah sentuh atau menyentuh atau mencium ya Hajar Aswad ya. Faqala lahu ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbilu. Kata Abdullah bin Umar, kan orang nanya, wahai Abdullah bin Umar, bagaimana dengan masalah batu hitam, apa namanya, Hajar Aswad ya, batu hitam ya. Kata Abdullah bin Umar, aku pernah melihat Nabi Muhammad menyentuhnya dan menciumnya, begitu doang. Aku pernah melihat Nabi Muhammad menyentuh dan menciumnya, begitu. Dia jawab begitu. Faqala lahu rajul. Lalu orang yang nanya ini bertanya lagi kepada Abdullah bin Umar, ara'aita in gulibtu alaihi, bagaimana pendapatmu jikalau aku menyingkirkan jamaah untuk menciumnya? Ya jorokin orang, boom. Ya sekarang terjadi begitu. Jadi dari zaman Umar udah begini ya, zaman Abdullah. Ya, bagaimana pendapatmu kalau aku menyingkirkan orang-orang untuk menciumnya? Ya, ara'aita in zuwihtu, bagaimana pendapatmu jikalau aku mendesak-desak, nyimpit-nyimpit di orang gitu, gitu, mepet-mepet sampai orang pada berantakan semua. Ya. Faqala Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar mengatakan, ya, ij'al ara'aita bil yamani. Ini istilah orang dulu sih. Kalau ngomong begitu-gituan di Yaman dah gitu. Maksudnya kalau pakai bagaimana pendapatmu, ngomong sono aja. Di sini enggak ada begitu. Dia enggak mau jawab. Gitu. Maksudnya apa? Jangan berandai-andai kalau apa. Bagaimana pendapatmu seandainya aku begini? Bagaimana? Dia cuma bilang Nabi pernah nyium, pernah megang. Itu doang yang bisa aku jawab. Jangan nanya-nanya yang lain. Kerjain gitu. Ya, itu.
Jadi Abdullah bin Umar nggak mau menjawab hal-hal yang ya kemungkinan terjadi, kemungkinan enggak gitu. Ya. Wa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Dia cuma menjawab gitu. Aku cuma bilang, aku melihat Nabi megang sama nyium. Mau sebagai nanya-nanya udah. Kalau mau kerjain enggak udah. Ya. Kalau misalnya itu kan harusnya mikir gitu. Kalau untuk sekedar nyium dan megang doang harus menyakiti orang lain. Dan mungkin Abdullah bin Umar itu kejauhan. Nabi cuma nyium doang, itu bukan suatu keharusan. Ya. Sebenarnya kenapa Abdullah bin Umar kamu jawab? Ya nggak perlu dijawab begituan. Itu gue nggak bilang, mungkin dipikir gue nggak bilang wajib karena Nabi melakukan itu. Kalau udah wajib, berarti masih mungkin boleh nyingkirin orang. Ini cuma dia bilang Nabi pernah nyium itu doang. Itu maksudnya apa? Sunnah apa? Sunnah Rasul apa gitu. Berarti kan suatu hal yang nggak terlalu penting lah gitu ya. Terus hal-hal yang nilainya juga bukan suatu keharusan, akhirnya kita harus nyakitin orang. Itu secara akal yang sehat aja. Ya, itu nggak perlu dijawab pertanyaannya. Makanya dia nggak mau jawab apa? Ya, nggak pantas buat dijawab tuh pertanyaan. Begitu kalau zaman sekarang ya. Apa dia kerjaan yang nggak ada anjurannya berlebihan, Nabi juga nggak nyuruh, nggak apa. Nabi cuma karena dia ngelihat doang, Nabi nyium. Nabi nggak mengatakan harus nyium apa, nggak ada perintah sama sekali. Jadi itu nilainya ya sekedar mengikuti Rasulullah aja, sunnah ataupun Allah. Terus dengan melakukan hal yang tidak berbau dosa kalau kita tinggalin, lalu kita melakukan dosa dengan jorokin orang, ini kan akal yang sehat aja ya udah, ya nggak usah pakai di komentar gitu. Ya jatuhnya kalau dia mau jawab juga, apakah boleh gitu pendapat lu kalau aku nyingkirin orang, jorokin orang untuk nyium? Ya jawabannya udah jelas, kagak boleh, itu namanya dosa. Kerjaan yang nggak penting, maksudnya bukan nggak penting ya, nggak bernilai dosa kalau kita tinggalin, pahala wallahualam. Terus kita harus menyakiti orang, ya bodoh banget gitu ya. Sama aja kayak kita sembahyang sunnah ngeluh, ya buat apaan? Ya kalau sembahyang sunnah ngeluh, dapat pahala kagak, dapat dosa kagak, mau ngapain? Ya sembahyang wajib ngeluh masih pantas, ngeluh nggak dapat dosa, karena apa? Karena kita ngerjain. Tapi karena ngeluh jadi nggak dapat pahala, kan masih mending nggak dapat dosa kan? Ada adalah nilainya. Walaupun kita sembahyang isya ngeluh, berat banget sampai isya mulu gitu, tapi nggak dapat dosa karena udah jalanin. Kalau nggak jalanin kan dosanya 500 tahun disiksa. Dia udah jalanin, dia nggak dosa, tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia ngeluh. Tapi masih untung apa? Untungnya nggak dapat dosa kan? Nah kalau sunnah ngeluh, pahala kagak gara-gara dia ngeluh. Terus dosa ninggalin, ya kagak dosa ditinggalin juga. Ya buat apaan? Sama yang gini-gini kan maksudnya nggak perlu pakai ditanya sebenarnya. Ya, pertanyaannya emang nggak pantas dijawab, makanya dia ngomong gitu. Kalau ngomong tanya-tanya begitu zaman aja, Yaman dia bilang. Kenapa dia ngomong itu Yaman? Ya, kharaja Tirmizi. Lalu wa muradu Ibnu Umar anahu la yakun laka hibmun illa fi iktida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abdullah bin Umar ini adalah anahu la yakun, bahwa sesungguhnya tidak menjadi perhatian, ya him itu tidaklah menjadi suatu perhatian kecuali dengan meneladani Nabi Muhammad gitu. Ya maksudnya ngelihat Nabi Muhammad ngerjain itu ya udah kerjain, cuma berarti nggak perlu pakai ditanya-tanya begini udah kita ikutin aja. Kalau nggak bisa ngikutin banyak orang berarti udah gitu, nggak usah dikerjain. Wala hajata ila fardil ajzi, jadi tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk asumsi fardil ajzi, ya asumsi yang tidak bisa andzalika antu asiru qabla wuquhi, ya dari hal seperti itu untuk mempersulit sebelum terjadinya. Ya ini bahasanya lebih ke bahasa orang dulu, jalanin aja entah juga paham. Jadi begitu.
kadang apaan kita kadang membahas sesuatunya. Nanti misalnya kita berangkat ke sana, kalau antar ada begini gimana? Kalau misalnya ntar kita jalan aja dulu dah, ya jangan nanya dulu yang belum kejadian gitu. Ntar aja kalau di sana kejadian baru kita bahas gitu. Jadi kadang-kadang kita di situ tuh kebanyakan ya kepikiran apa yang akan terjadi ke depan kita diskusiin dulu, kita istilah dikata di sini jatuhnya kayak mempersiapkan banget ya. Jadi akhirnya sebelum terjadi pun harus dipikirin dulu semuanya. Ya, di sini dimikir jangan jadi membahas sesuatu, mengasumsi sesuatu yang sampai menyulitkan sebelum itu terjadi. Ya. Kadang-kadang rumah tangganya begitu, udah kawin aja dulu gitu. Kenapa? Kalau begini, ya belum kejadian juga gitu. Kadang-kadang kenyataannya lain, nggak begitu yang kita prediksiin. Ya, banyak kisah-kisah begitu. Sini dah, tadi saat habis ini kita pindah 2 tahun aja di sini, jadi 13 tahun. Ternyata kenyataannya itu, ya siapa yang tahu gitu. Ya, itu dibohong itu bini. Itu makanya yang penting kawin dulu dah sama Arif, gimana kita gitu, bilang gitu. Yang penting udah kenal Arif udah gitu. Setelah itu udah kenal apa namanya ular kasur ya lain ceritanya kan gitu. Ya awal-awal sih kayaknya ya udah jalanin dulu gitu tadi salah. Ya ntar kejadiannya gimana wallahu alam gitu. Yang penting kita udah punya ilmunya gitu. Ya paham nih, jangan apa ini maksudnya kan begini ya, kita udah bawa ransel mau naik gunung nih, ransel ini udah paham lah tentang semua ilmu manjat gitu. Terus aku udah jalan aja dulu gitu, ini gimana bahas mulu gak naik gitu nih, maksudnya udah punya ilmunya, terus apa yang mesti bahas lagi? Tapi kan ntar kalau itu kan belum terjadi, kita punya ilmu tapi belum terjadi, gimana kita jalanin gitu. Itu ya udah jalan aja dulu gitu. Kalau misalnya kalau talinya begini, ya kan ada caranya. Kita gini, kita jadi repot lagi. Kok jadi belajar lagi? Udah jalan aja. Itu semua udah kita pelajarin. Karena belum kejadian aja. Udah jalan aja dulu. Ntar kalau kejadiannya begitu, udah kita pelajarin. Jadi kayak kita gini, udah ngaji, tinggal siap kawin, ya kawin. Udah, apain lagi? Semua ilmu juga ada. Ntar kalau begini, ya ntar juga terjadi kan udah ada ilmunya. Gitu. Paling miss dikit, gitu. Dan masalahnya apa? Ya, gue bilang biar rasa, biar praktek gitu kan ini. Maksudnya apa? Ini yang kadang-kadang dibilang 7 tangga ini nggak jalan-jalan, ini orang jorokin aja dah, biar terjalan. Itu. Justru dengan kalian menikah itu biar tangganya itu jalan semuanya. Soalnya kalau nggak kawin-kawin kayaknya nggak jalan-jalan tuh tangga, nggak dipraktek-praktekin. Akhirnya banyak orang ulama dulu begitu tuh, dijorokin aja mulai tuh. Karena kalau nggak dijorokin kagak jalan-jalan. Maksudnya segitu banyaknya, ntar kalau begini, ntar kalau begini, padahal ilmunya udah ada semua. Tapi ketakutannya kebanyakan. Makanya kalau gue bilang dulu atau ame, ya contoh seorang Sahila lah gitu ya, Almerina. Yang begini, santai aja, dia orang ngaji, gitu. Ada apa-apa dia, ada gurunya masih hidup. Ya, jadi jalan dulu aja begitu. Macam-macam ntar gue potong aja gitu. Itu jadi maksudnya kebanyakan kekhawatiran, kebanyakan takut ini ya dia udah ada, dia bisa nyari duit, dia bisa nyari nafkah ya. Dan juga kadang ada orang yang prediksi macam-macam, ada begitu. Kayaknya punya jawab begini, akhirnya dapat tuh sesuai ekspektasinya. Nggak lama akhirnya meninggal. Mau kata apa? Ya hilang semua ekspektasi itu. Ya dapat tuh apa yang dipengen. Lakinya punya kerjaan ini, punya mobil ini. Jadi tuh 3 bulan nikah, lakinya meninggal. Kata apa? Jadi jangan terlalu berlebihan. Ya bisa jadi sesuatunya tidak terjadi. Ya ini yang harus kita renungin kadang-kadang begitu. Kalau buat kita yang di sini, insya Allah jalanin aja, kita juga paham. Kenapa ngomong begitu? Karena sebenarnya ilmunya udah ada, tinggal jalanin doang. Cuma ketakutan akan masa depan ini yang membuat kita nggak berani berbuat. Gitu. Ya. Kalau mau tahu, kita nggak ngelihat orang-orang sukses itu, ya.
Bos Adino lah segala macam orang-orang. Kita ngeliatnya suksesnya doang. Awal hidup mereka itu orangnya kong kali kong, berani hidup tuh kong kali kong. Makanya mereka sukses. Berjudi gitu, berani gitu. Saya kenal teman-teman yang begitu tuh yang sukses karena memang ekstrim berani gitu. Begini dah, miskin dah gitu. Ya naruh duit. Karena mereka punya mental, makanya wajar mereka jadi orang yang sukses dan kaya. Mentalnya luar biasa, berani kong kali kong sama hidup. Ya, sama hidup loh. Kalau kita taruhan bola aja masih takut, bukan hidup tuh. Ini taruhkan hidup, berani. Makanya kadang sukses. Itu. Ya khawatirnya jangan-jangan mereka lebih bertauhid. Ya, karena sebegitu yakin, berani. Nah kita yang ngasah Islam dan punya Allah sebagai pegangan, kok nggak berani? Maksudnya apa? Separah-parah keadaan kita, kok masih ada Allah? Kan begitu harusnya. Kok lebih hebat mereka yang nggak pegangannya sama Allah, berani? Ya, ini yang harus kita perbaiki dalam praktek. Ini 50 menit. Ya, dikit lagi lah. Fa'innahu qad ya turul azmu anil tasmimi ala munaba'ah. Karena apa nih? Fa'innahu, dan karena sesungguhnya ya, lemahnya yaftarul azm, lemahnya tekad daripada tasmim menguatkan alat mutabi'ah. Fa'inna tafaqquha fiddin wa su'ala anil ilmi innama yuhmadu idza kana lil amal la lil mara'i wal jadal. Sesungguhnya mendalami, memahami agama, tafaqquhu fiddin, ini maksudnya tafaqquh, orang yang ingin menjadi orang yang paham dalam agama, wasu'ala anil ilmi, ya, dan dia banyak nanya dari jurusan ilmu, ini boleh, tapi untuk makin paham agama. Innama yuhmadu, itu terpuji iza kana lil amal, jikalau semua pendalaman agamanya, semua pertanyaan ilmu agamanya untuk dijalani, itu mulia. Jadi disimpulkan sini boleh nanya kalau tujuannya untuk meyakini, mendalami agar bisa menjalankan dengan baik. Ya, lalil mira'i wal jidal, bukan buat berdebat, bukan buat berbantah-bantahan. Ya, nanya buat nyari ilmu, buat debat, buat ya, atau nanya pengen mendebat, itu dah bahaya. Ya, jadi disatakan di sini dalam akhirnya dikatakan bahwa boleh mendalami agama dengan tujuan ingin punya ilmu agama yang dalam, dan banyak bertanya tentang ilmu tujuannya ingin ngamalin jadi orang benar, boleh gitu. Ya, apanya soalnya takutnya nih habis bab ini nggak ada yang mau nanya, ada ujung ya. Ya, sampai sini aja salat Fatihah hadits hadrat Nabi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kenapa ya musta'in musta'in ربنا لك الحمد يا رب ارحمنا وارحمنا وارحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين. صلى الله محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله على العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.